Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan pembelajaran kali ini saya akan memberikan sebuah pengenalan dasar dari Microsoft Excel. Jadi disimak videonya. Baik, langsung saja kita buka Microsoft Excel-nya. Di sini Microsoft Excel yang saya gunakan adalah Microsoft Excel 2016. Langsung kita buka dan kita pilih blank workbook. Nah, pengenalan pertama, inilah tampilan lembar kerja pada Microsoft Excel. Seluruh tampilan yang ada ini dinamakan worksheet atau lembar kerja. Jadi lembar kerja dalam Microsoft Excel dinamakan worksheet. Nah, seperti itulah kira-kira dibacanya ya. Ini tulisannya ada di sini. Selanjutnya, dalam Microsoft Excel ada istilah kolom dan baris atau row dan kolom. Untuk kolom, ya, untuk kolom, mana sih yang dikatakan sebagai kolom? Jadi, yang dikatakan sebagai kolom adalah yang mengarah secara horizontal atau menyamping, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Ya. Jadi, untuk kolom, itu ada kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, dan seterusnya. Ya. Jadi, yang kolom adalah yang mengarah ke samping. Dan untuk baris atau row, itu yang mengarah secara vertikal ke bawah sini. Yaitu baris 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi, yang dikatakan sebagai baris adalah 1 dan seterusnya, atau yang mengarah secara vertikal ke bawah. Tapi yang dikatakan sebagai kolom adalah yang menyamping. Oke, itu kita tadi sudah tahu istilah worksheet atau lembar kerja, kemudian kolom dan baris. Oke, selanjutnya ada name box. Mana sih yang dikatakan sebagai name box? Ini yang dikatakan sebagai name box yang menunjukkan sel mana yang sedang aktif. Ya. Name box di sini adalah tempat posisi sel yang sedang aktif. Ini yang dikatakan sebagai name box. Jika diarahkan seperti ini, maka akan ada tulisan name box. Jadi inilah yang dikatakan sebagai name box. Selanjutnya, ada istilah sel. Apa sih sel itu? Jadi sel adalah pertemuan antara baris dan kolom. Contoh, kita pilih di bagian sini. Nah, kotak yang kita pilih ini adalah pertemuan antara baris ketiga dan kolom B. Inilah yang dikatakan sel. Jadi sel di sini adalah pertemuan antara baris dan kolom. Jadi dibacanya sel B3 di bagian name box. Kita melihat. Jadi artinya B3 ini apa? B untuk kolom B dan 3 adalah baris ketiga. Seperti itu. Kemudian ada istilah rank. Rank di sini apa? Rank adalah gabungan dari beberapa sel. Mana sih yang dikatakan sebagai rank? Nah, saat kita memblok beberapa sel, inilah yang dikatakan sebagai rank. Jadi bukan hanya satu sel. Kalau satu sel seperti ini, hanya B2 yang kita pilih. Tapi kalau rank, ini kita pilih secara banyak. Atau lebih dari satu sel. Itu dikatakan rank. Rank di sini adalah gabungan dari beberapa sel. Oke, selanjutnya saya akan mengenalkan fungsi pada keyboard. Ya. Dalam keyboard kalian atau papan ketik, itu ada arah panah mengarah kanan, kiri, atas, bawah.
Untuk arah panah atas fungsinya untuk menggeser kursor berpindah satu sel ke arah atas, bawah berarti ke bawah, kanan ke kanan, dan kiri ke kiri. Jadi fungsi arah panah pada keyboard yang atas, bawah, kanan, kiri itu berfungsi untuk memindah satu sel ke arah atas, bawah, kanan, dan kiri. Selanjutnya, pada keyboard kalian ada fungsi enter, ada tombol enter. Tombol enter di situ berfungsi untuk memindah satu sel ke bawah. Ini kan ada di sel A1. Saat kita tekan enter, akan berpindah ke sel A2. Jadi selain kita bisa menggunakan arah panah bawah, kita juga bisa menggunakan enter. Selanjutnya ada tombol home. Ya, ada tombol home. Pada keyboard ada tombol home. Fungsinya apa? Jadi tombol home di sini adalah berfungsi untuk berpindah ke kolom A. Jadi berfungsi untuk berpindah ke kolom yang A. Coba, posisi sel yang aktif adalah sel H10 di awal. Saat kita tekan tombol home, maka kursor akan berpindah ke sel A atau ke kolom A. Seperti ini. Sini berpindah ke kolom A. Kemudian ada CTRL plus home. Fungsinya apa? Fungsinya untuk pindah sel ke sel A1. Jadi kalau tadi home aja ke kolom A, tapi kalau kita tekan CTRL plus home itu akan pindah ke sel A1. Coba kita praktekkan. CTRL plus home. Maka sel akan berpindah ke sel A1. Selanjutnya ada peg up dan peg down. Jika di keyboard kalian tertulis PG, kemudian up, kemudian PG DN. Nah, seperti itu tulisannya. Fungsinya apa? Untuk peg down itu berfungsi untuk menggulung layar atau menggulung satu layar ke bawah. Dan seperti ini jika ditekan. Nah, di sini akan berpindah ke 24. Baris ke-24. Kemudian peg down untuk menggeser satu layar ke atas. Jika ditekan seperti ini. Tadi di baris 24, jika ditekan kembali ke baris 1. Di sini kan terakhir 23, berarti untuk baris selanjutnya, satu layar selanjutnya itu adalah 24. Tekan peg down, akan 24. Peg up kembali ke 1. Kemudian ada ALT plus peg up. Fungsinya apa? Untuk menggulung satu layar ke kiri. Kemudian ada ALT dan peg down. Fungsinya untuk menggulung satu layar ke kanan. Coba kita praktekkan. ALT dan peg down. Ini berfungsi untuk menggulung satu layar ke kanan. Tekan ALT, peg down. ALT, peg down. Maka layar akan berpindah ke kolom U. Kemudian kita tekan lagi ALT, peg up, kembali satu layar ke sel atau ke kolom A, seperti itu. Kemudian jika ada pertanyaan berapa sih jumlah baris dan jumlah kolom yang ada di Microsoft Excel. Nah, untuk jumlah baris dan kolom yang ada di Microsoft Excel itu berbeda-beda setiap versi atau setiap tahun dari versi Microsoft Excel-nya. Di sini Microsoft Excel yang saya gunakan adalah Microsoft Excel 2016. Dan sekarang kita lihat jumlah baris dari Microsoft Excel 2016. Cara mengeceknya seperti apa? Silahkan kita tekan CTRL plus arah panah bawah. Seperti ini. Jadi, inilah jumlah baris terakhir pada Microsoft Excel.
Dan untuk total dari jumlah baris Microsoft Excel 2016 itu ada sebanyak 1.048.576. Itu adalah jumlah baris dari Microsoft Excel 2016. Kemudian kolom. Sekarang kita lihat kolomnya. Caranya seperti apa? Tekan CTRL plus arah panah kanan. Ini adalah kolom terakhir dari Microsoft Excel. Jadi untuk kolom dalam Microsoft Excel 2016 itu sampai kolom XFD. Ya. Ini. Jadi baris 1.048.576 dan kolom sampai kolom XFD. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan pada kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.